Tanah di sekitar rawa ini bukan lumpur biasa. Di bawah permukaannya terdapat lapisan organik yang terasa seperti kulit manusia. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Seram. Rawa hitam. Malam itu, hujan baru saja reda ketika Surya, seorang mahasiswa geologi, memutuskan untuk berangkat menuju Rawa Hitam, sebuah kawasan yang terkenal angker di pelosok Jawa Tengah. Ia mendapat tugas penelitian tentang kandungan tanah gambut di daerah itu. Tapi warga desa sekitar sudah berulang kali memperingatkan, "Nak, jangan ke Rawa Hitam selepas maghrib. Di sana bukan cuma lintah yang menempel di kulit, tapi juga arwah yang haus daging manusia." Surya hanya tersenyum menanggapinya. Ia tidak percaya hal-hal semacam itu. Bagian pertama, perjalanan menuju Rawa. Perjalanan ke Rawa memakan waktu 2 jam, melewati jalan setapak yang licin dan penuh kabut. Hanya lampu senter kecil dan bunyi serangga malam yang menemaninya. Ketika ia tiba, suasana di sana terasa aneh. Udara dingin menusuk dan bau busuk seperti daging membusuk menyeruak dari balik kabut. Air rawa tampak hitam pekat, seolah menelan cahaya. Di pinggir rawa, ada pohon besar yang akar-akarnya menjuntai ke air, menyerupai tangan-tangan kurus. Anehnya, di batang pohon itu terdapat cap tangan merah masih basah seolah baru saja ditempel seseorang. Surya mengabaikannya dan mulai menancapkan alat pengambil sampel tanah. Tapi baru beberapa menit bekerja, senter di tangannya berkedip-kedip lalu mati total. Gelap, sunyi, kecuali suara riak air dan napas berat di dekat telinganya. "Kau mencariku?" Suara serak itu membuat darah Surya membeku. Ia memutar tubuh, tapi tak ada siapapun. Hanya riak kecil di permukaan air yang bergerak seperti ada sesuatu besar di bawahnya. Bagian 2, wanita di rawa. Surya berusaha tenang, menyalakan senter cadangan, lalu hendak berkemas pulang. Namun, dari balik kabut muncul sosok wanita berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, berjalan pelan di atas permukaan air rawa. Langkahnya tak menimbulkan riak sedikit pun. "Kamu datang juga. Aku sudah lama menunggu." Suara lirih itu seakan menggema langsung ke dalam kepala Surya. Ia mundur beberapa langkah, tapi kakinya terperosok ke lumpur hitam. Bau amis semakin kuat. Ia berusaha menarik kakinya keluar, namun makin ditarik makin dalam ia terbenam. Wanita itu makin dekat. Wajahnya mulai tampak. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Kulitnya membusuk seperti direndam lama dalam air. Dari ujung mulutnya menetes darah hitam pekat. "Yang tenggelam di sini tak boleh pergi." Bagian 3, penjaga desa. Ketika pagi tiba, warga desa menemukan tenda Surya di tepi rawa. Kosong. Hanya alat-alat penelitian berserakan dan di tanah ada bekas seretan menuju air. Pak Rono, penjaga rawa sekaligus dukun desa, datang untuk memeriksa. Ia menancapkan tongkat bambu di pinggir air, membaca mantra pelindung. Tapi saat tongkat itu ditarik kembali, di ujungnya menempel rambut hitam panjang, masih basah dan berbau anyir. Ia sudah diambil. Ratu Rawa tak akan mengembalikannya, katanya lirih. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat cahaya senter berkedip di tengah rawa, disertai teriakan samar meminta tolong. Namun, siapapun yang mencoba mendekat selalu hilang, diseret sesuatu ke dalam air yang hitam tanpa dasar. Epilog. Beberapa bulan kemudian, seorang peneliti baru datang untuk melanjutkan proyek Surya. Ia menemukan satu hal aneh di catatan lapangan Surya yang tersisa.
Tanah di sekitar rawa ini bukan lumpur biasa. Di bawah permukaannya terdapat lapisan organik yang terasa seperti kulit manusia. Dan malam itu, dari kejauhan terdengar suara lirih memanggil namanya dari arah rawa hitam. "Kau juga datang menjemputku?"